Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jan Ufairah, NPM 1917170056 dari Keperawatan Anestesiologi Universitas Baitur Rahmah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang komputer berdasarkan kapasitas dan ukurannya. Jenis-jenis komputer. Yang pertama ada superkomputer, yang kedua mainframe komputer, yang ketiga mini komputer, yang keempat workstation komputer, dan yang kelima ada mikrokomputer. Yang pertama ada superkomputer. Superkomputer adalah sebuah komputer dengan teknologi di atas rata-rata komputer biasa, dan pada awal perkenalannya sudah mampu memimpin dunia dalam hal kapasitas proses, terutama dalam perhitungan yang digunakan beberapa pihak seperti Badan Perkiraan Iklim dan Cuaca, pihak militer, perusahaan simulasi transportasi, dan yang paling umum saat ini adalah sebagai server. Di sini kita bisa lihat contoh dari superkomputer. Fungsi superkomputer. Yang pertama, tugas perhitungan intensif, yang kedua riset iklim, yang ketiga simulasi fisik, dan yang keempat militer dan agensi sains. Kelebihan dari superkomputer. Yang pertama, dapat melakukan perhitungan yang cepat dan bahkan bisa mencapai triliunan operasi per detik. Selain itu, perhitungan yang dilakukan juga cukup akurat. Yang kedua, memiliki spesifikasi yang sangat tinggi karena untuk melakukan operasi dengan cepat memerlukan hardware yang berkemampuan tinggi. Kekurangan dari superkomputer yaitu dengan kemampuan dan kualitas hardware besar, tentunya harga yang dipatok sangat tinggi. Yang kedua, untuk mendapatkan superkomputer juga cukup sulit. Yang ketiga, dalam perbaikan dan perawatannya sulit untuk dilakukan karena harus menemui pihak pembuatnya langsung. Yang kedua, ada mainframe komputer. Mainframe adalah istilah teknologi informasi dalam bahasa Inggris yang mengacu kepada kelas tertinggi dari komputer yang terdiri dari komputer-komputer yang mampu melakukan banyak tugas komputasi yang rumit dalam waktu yang singkat. Mainframe umumnya digunakan oleh banyak pengguna yang terkoneksi dengan menggunakan terminal. Di sini ada contoh dari mainframe komputer. Selanjutnya ada ciri-ciri mainframe komputer. Yang pertama, memiliki prosesor lebih dari satu, sehingga memiliki kecepatan proses jauh lebih cepat jika dibanding dengan mini komputer. Yang kedua, kecepatan kerja mainframe mencapai 1 miliar operasi per detik. Yang ketiga, dapat mengakses pada satu komputer saat yang bersamaan, dikenal dengan time sharing. Selanjutnya ada kelebihan dari mainframe komputer. Yang pertama, memiliki prosesor yang berjumlah lebih dari satu, bisa digunakan oleh banyak pengguna, dapat membuka beberapa aplikasi dalam waktu yang bersamaan, dan menggunakan teknologi time sharing. Selanjutnya, kekurangan dari mainframe komputer. Yang pertama, karena ukurannya sangat besar, maka akan diperlukan ruangan yang sangat besar untuk menyimpannya. Yang kedua, harganya sangat mahal. Yang ketiga, interface dengan pengguna masih menggunakan teks. Yang kelima, kerjanya sangat lama. Dan yang terakhir, membutuhkan daya listrik yang sangat besar. Yang ketiga ada mini komputer. Mini komputer adalah kelas komputer multi-user yang dalam spektrum komputasi berada di posisi menengah di bawah kelas komputer mainframe dan komputer pribadi. Komputer mini mempunyai kemampuan beberapa kali lebih besar jika dibanding dengan personal komputer, karena mikroprosesor yang digunakan untuk memproses data memang mempunyai kemampuan jauh lebih unggul jika dibanding dengan mikroprosesor yang digunakan pada personal komputer. Contoh mini komputer adalah pengendali mesin ATM. Yang keempat ada workstation komputer, merupakan sebuah komputer berkapasitas tinggi yang digunakan secara khusus untuk bekerja seperti membantu perhitungan ilmiah dan teknis serta menghubungkan komputer dengan komputer lainnya atau komputer dengan server. Workstation juga memiliki spesifikasi yang tinggi dan dukungan perangkat keras yang lengkap, sehingga mampu mengoptimalkan pekerjaan atau tugas khusus yang dilakukan. Fungsi dari workstation adalah yang pertama memudahkan pekerjaan pengguna, yang kedua mempercepat pekerjaan pengguna, yang ketiga sebagai perangkat keras jaringan komputer, yang keempat perhitungan ilmiah dan teknis, dan yang terakhir membantu pengerjaan tugas yang spesifik.
Yang kelima ada mikrokomputer. Mikrokomputer adalah sebuah kelas komputer yang menggunakan mikroprosesor sebagai CPU utamanya. Komputer mikro juga dikenal sebagai personal komputer, home komputer, dan small business komputer. Komputer mikro yang diletakkan di atas meja kerja dinamakan dengan desktop, sedangkan yang dapat dijinjing atau portable dinamakan dengan laptop. Di sini ada contoh dari mikrokomputer. Sekian dari penjelasan saya tentang komputer berdasarkan kapasitas dan ukurannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.